Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 48 ayat 1 sampai 14. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah dan dari dunia orang mati dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di Gunung Sinai dan di Gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olak angin berapi, engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya, bahkan dikubur pun jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya, ia membuat mujizat, dan malah ketika meninggal, pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus,
Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka, berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah api yang tidak padam. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang kehadirannya selalu menggetarkan, kata-katanya membangunkan, dan hidupnya meninggalkan jejak mendalam, bahkan setelah ia tiada? Bacaan hari ini memperkenalkan kita pada seorang pribadi seperti itu. Nabi Elia, seorang manusia, tetapi hatinya menyala oleh api Allah. Kitab Sirak menggambarkan Nabi Elia dengan bahasa yang sangat kuat. Lalu bangkitlah Nabi Elia seperti api, dan perkataannya menyala seperti obor. Elia bukan hanya berbicara tentang Tuhan. Ia dibakar oleh semangat Tuhan. Ia berani menegur raja, menentang ketidakadilan, dan mengajak umat kembali setia kepada Allah yang hidup. Api yang menyala dalam dirinya bukan api kemarahan, tetapi api kebenaran dan kesetiaan. Sirak menegaskan bahwa kuasa Elia bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang mengutusnya. Bahkan ketika Elia diangkat ke surga, semangatnya tidak mati. Roh yang sama turun atas Elisa. Artinya, karya Allah tidak berhenti pada satu orang. Api itu diteruskan. Pesan utama bacaan ini sederhana, namun mendalam. Tuhan mencari manusia-manusia yang bersedia menjadi pembawa apinya, api iman, keberanian, dan pertobatan di tengah dunia yang sering dingin dan acuh tak acuh. Saudara-saudari terkasih, bacaan ini mengajak kita bercermin. Pertama, api apa yang menyala dalam hidup kita hari ini? Api iman atau api kebiasaan? Banyak orang beriman secara rutinitas,
tetapi kehilangan semangat. Elia mengingatkan kita bahwa iman sejati harus menyala, meski kecil, tetapi hidup. Kedua, berani setia di tengah tantangan. Elia berdiri sendirian melawan arus. Dalam hidup kita, kesetiaan pada kebenaran sering tidak populer. Jujur saat orang lain curang, setia saat orang lain menyerah, memilih kasih saat orang lain membalas dengan kebencian. Ketiga, menjadi obor bagi sesama. Kita tidak dipanggil untuk menjadi besar, tetapi menjadi terang. Kata-kata yang menguatkan, sikap yang adil, kesabaran dalam keluarga, kejujuran di tempat kerja, semuanya bisa menjadi api kecil yang menghangatkan banyak orang. Keempat, mewariskan iman. Seperti Elia yang mewariskan semangat kepada Elisa, kita pun dipanggil menyalakan iman dalam diri anak-anak, orang muda, dan mereka yang mulai lelah secara rohani. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan bertanya kepada kita, maukah engkau menjadi apiku di dunia ini? Pergilah dengan tekad sederhana, menjadi api doa tetap menyala, berani setia pada kebenaran, dan menjadi obor kecil yang membawa terang Kristus bagi sesama. Semoga hidup kita seperti Nabi Elia, tidak berlalu tanpa jejak, tetap meninggalkan nyala yang terus hidup dalam hati banyak orang. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.